Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di Jalan Raya Semarang ke arah Solo, tepatnya di sekitar Bawen. Di depan kita ini ada pembangunan layang tol yang akan menghubungkan junction Bawen menuju ke arah Ambarawa, kemudian Magelang sampai ke arah Sleman dan tersambung dengan tol Jogja Solo yang menuju ke Bandara Internasional Yogyakarta ataupun YIA. Tampak di sini pilar-pilar yang dibangun itu sudah sampai ke pier head-nya, tinggal nanti disambungkan satu sama lain sehingga membentuk jembatan layang tol. Dengan total panjang 75 km lebih, maka nantinya Yogyakarta dapat terhubung menggunakan dua akses tol, baik yang dari arah Solo, Kartasura ke arah Yogyakarta atau dari arah Bawen langsung ke arah Yogyakarta melewati Magelang. Kemudian ujung dari tol tersebut tetap ke arah Bandara Internasional Yogyakarta ataupun YIA. Seksi-seksi yang ada di sepanjang jalan tol Yogyakarta-Bawen itu ada 6 seksi. Nah, ini adalah panjang keseluruhan dari data yang kita bisa lihat ya di media serta dari pelaksana proyek. Panjangnya adalah 75,82 km. Ada 6 seksi. Ya, seksi pertama itu dari arah Sleman, seksi 1 ke arah Simpang Susun Banyurejo, lalu dilanjutkan seksi 2 15,2 km ke arah Simpang Susun Borobudur, dilanjut lagi ke Simpang Susun Magelang seksi 3, dan seksi 4 itu ke arah Temanggung serta seksi 5 ke arah Ambarawa. Ambarawa sedikit lagi akan tersambung dengan junction Bawen ya, dan itu merupakan akhir dari proyek. Dan yang kita lihat di awal itu adalah di sekitar Bawen. Sebenarnya pembangunan telah berlangsung di banyak lokasi seperti yang kita bisa lihat di media-media. Untuk Borobudur sendiri sudah punya exit ya, yang kalau kita bisa lewat sana untuk menuju ke Borobudur mungkin akan membutuhkan waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan saat ini. Perjalanan kita lanjutkan menuju ke Gate Tol Bawen. Dan jalan yang kita lewati saat ini adalah jalan yang dibuat ya, dikarenakan jalan akses yang lama berada di bagian tengah. Sedangkan area tengah ini sedang dikerjakan pekerjaan sambungan tol yang akan menghubungkan Gate Tol Bawen ini nanti ke arah Ambarawa yang dilanjut ke Magelang dan Yogyakarta. Pembatas jalan masih ada di sini berupa pembatas beton ditambah lagi besi. Nampaknya mungkin sebelum besi ini ada dibuat terlebih dahulu ditaruh pembatas-pembatas beton agar kendaraan-kendaraan tidak lari ke samping ya, tetapi ada penghalang agar lebih aman. Nah, sebenarnya akses yang lama adalah yang di sisi kanan kita yang sudah diaspal dengan baik. Berarti nanti area yang diaspal di belakang kita itu akan diteruskan ke arah Simpang Susun Ambarawa dan ke arah Magelang serta menuju ke Yogyakarta, termasuk juga yang di kanan. Kemungkinan nanti apabila telah selesai sempurna jalan akses yang baru ya, jalan yang lama mungkin di sisi tengah juga akan disiapkan untuk kelanjutan dari pembangunan tol Bawen ke arah Magelang dan Yogyakarta. Baik, kita akan bayar tol di gerbang tol Bawen ini. Seperti yang kita ketahui, tol Trans Jawa yaitu menghubungkan dari titik nol di kawasan Halim sampai ke arah Banyuwangi nantinya kalau selesai semua ya, dengan panjang 1100 km. Nah, itu adalah seperti tulang punggung, sedangkan yang ke arah Yogyakarta merupakan bagian dari sirip-sirip jalan tol yang menghubungkan tol Trans Jawa dengan lokasi tersebut. Nah, khusus di Jakarta ini dibuat melingkar ya aksesnya, yang dari arah utara atau dari arah Jakarta itu bisa lewat Bawen sini nantinya menuju ke Jogja tanpa harus lewat tol Solo Jogja yang sudah selesai sekarang dan sampai di Prambanan. Kemudian untuk kendaraan-kendaraan yang dari arah Surabaya ya, dari arah timur tetap bisa menggunakan Simpang Susun Kartasura dan lanjut ke arah Klaten Prambanan. Bahkan nanti kalau sudah selesai yang di sekitar Purwomartani terhubung dengan lingkar utara Yogyakarta. Kemudian ada banyak off-ramp dan on-ramp jalur keluar masuk di utara ring road tersebut akan sangat memudahkan akses masyarakat. Bahkan kalau mau keluar di sekitar Monjali pun tinggal keluar dari tol langsung sampai.
Untuk yang paling ujung Bandara YIA, tentu itu adalah akses menuju ke bandara, karena apabila tidak ada akses tol maka masyarakat akan menggunakan jalan nasional menuju ke arah bandara dengan perkiraan waktu yang mungkin bisa saja berubah-ubah tergantung dari traffic yang dilewati. Ini adalah jalan tol Trans Jawa ya, yang merah itu adalah jalan utamanya, kemudian yang oranye-oranye ini adalah jalan lanjutan dari jalur utama Trans Jawa ke kota-kota yang sudah ada. Baik, di salah satu media di sini dapat kita lihat ternyata pembangunan tol Yogyakarta-Bawen ini ada yang menabrak Tanah Sultan. Nah, bagaimanakah penjelasannya dapat kita lihat di sini. Sebelum ke Tanah Sultan ya, terdapat 6 seksi ya, dari arah Sleman sampai ke arah Simpang Susun Ambarawa. Dan itu panjangnya 76 kilo ya, tadi kita lihat 75,8 ya, plus minus lah kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah seksi-seksi yang dikerjakan. Tadi tol Bawen sendiri itu pada saat keluar di pertigaan di sekitar jalan raya Semarang ke arah Solo, setelah Ungaran Bawen ya, itu crossing, kemudian crossing lagi dengan jalan Ambarawa yang ke arah Bawen, naik ke sisi utara dan nanti sampai ke arah Temanggung, kemudian crossing dengan jalan lagi ya, jalan nasional dan bersisian, kemudian sampailah di Magelang, Borobudur serta ke arah Sleman. Nah, jika sudah beroperasi penuh, perjalanan dari Semarang menuju Yogyakarta yang biasanya 3 jam ya, kalau lewat Magelang kemarin yang kita lalui di sana memang membutuhkan waktu sekitar 3 jam, akan menjadi 1,5 jam. Ini kecepatannya rata-rata adalah 80 km per jam, mungkin sesekali di 100 km per jam. Nah, kalau pakai yang agak lebih cepat ya, 100 sampai 120, mungkin akan lebih cepat sampai lah dalam hal ini, tapi sebaiknya mengikuti standar kecepatan dari ketentuan yang sudah diberlakukan oleh pengelola tol. Nah, jalan tol ini ya sebagian berada di Provinsi Jawa Tengah di 68,17 km, kemudian sebagian berada di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Yogyakarta sendiri itu adalah sebuah daerah otonom khusus yang memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri, kemudian juga merupakan kota wisata, kota pendidikan. Jadi memang banyak sekali tempat-tempat ataupun area-area yang dituju oleh masyarakat, termasuk juga masyarakat Yogyakarta sendiri. Nah, yang paling akhir ini adalah Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo, yang kalau kita lihat di sini mungkin waktu tempuhnya dari kota Yogyakarta pada saat masuk tol ya, itu kurang lebih setengah jam saja. Nah, kawasan-kawasan wisata ini ada banyak candi-candi ya yang bisa dikunjungi, Prambanan, Mendut, kemudian ada Borobudur tentu salah satunya yang cukup besar. Kurang lebih seperti ini. Jadi Yogyakarta memang dilingkari akses tol menuju ke sana ya, lewat 2 jalur yang berbeda, dan lingkar akses tol ini juga melingkari gunung yang ada ya. Yang besar itu ada Gunung Merapi, kemudian ada Gunung Merbabu. Informasi yang cukup jelas bisa dilihat di PUPR BPJT ya, di sini dapat kita lihat pintu tol ataupun gate-gate yang ada serta aksesnya ke jalan nasional. Yang untuk dari Yogyakarta ke arah Bawen ini yang berwarna merah, ada Simpang Susun Banyurejo di kilometer 68051, kemudian ada Simpang Susun Borobudur ya, itu 15,2 km dari Banyurejo. Ada Simpang Susun Magelang di 8 km setelah Borobudur, kemudian ada Simpang Susun Temanggung 16,46 km ya, dan Simpang Susun Ambarawa ini agak lebih jauh ya, karena mungkin Ambarawa adalah lokasi yang ramai, jadi pertimbangannya mungkin seperti itu untuk membuka simpang susun yang ada. Sedangkan jalan akses dari Temanggung ke arah Ambarawa itu ada yang 1 lajur saja, setiap jalurnya ada yang 2 ya. Nah, sekarang sudah jauh lebih baik, kalau kita lihat sudah mulai ada yang 2 lajur di beberapa lokasi, sehingga memudahkan kendaraan untuk menyalip kendaraan-kendaraan yang lambat.
Biasanya di tikungan-tikungan di sekitar Ambarawa itu biasanya akan membutuhkan waktu yang cukup lama ke arah Temanggung ya, dikarenakan harus antri di belakang kendaraan-kendaraan besar. Kurang lebih seperti itu. Baik, ini adalah video dari PUPR BPJT, bisa dilihat simpang susun Bawen dari arah tol Trans Jawa, kemudian bertemu dengan jalan raya Jalan Soekarno-Hatta ya namanya di sini, Jalan Raya Semarang Solo, ataupun dari arah Ungaran Bawen ke arah Salatiga, dan crossing lagi di Jalan Raya Ambarawa ke arah Bawen, dan ini adalah simpang susun Ambarawa. Nanti simpang susun Ambarawa akan ketemu dengan Jalan Kartini ya, dengan Jalan Raya Ambarawa ke arah Bawen atau ke arah Temanggung. Nah, simpang susun Temanggung itu akan ketemu dengan Jalan Semarang Magelang. Ini ilustrasinya cukup bagus dan cukup indah karena daerah ini memang banyak sekali persawahan, perbukitan, sehingga menjadikan nanti ya pada saat melewatinya akan dapat melihat pemandangan-pemandangan yang cukup indah. Simpang susun Magelang ini akan terhubung dengan jalan nasional dan nampaknya ini jalan lingkar luar ya. Kalau kita lihat tentu akan mempermudah akses menuju ke kota Magelang di STA ataupun kilometer 44 dari arah Bawen. Model simpang susunnya rata-rata sama. Dilanjutkan simpang susun Borobudur. Oke, kepotong ya. Jadi kita lanjut sampai ke simpang susun Banyurejo. Nah, di Banyurejo ini tersambung dengan akses jalan nasional juga yang menghubungkan kawasan Jogja ke arah Magelang. Setiap jalur itu terdiri dari 2 lajur, kemudian setiap lajur itu lebarnya tadi adalah 3,6 meter, sehingga kendaraan-kendaraan yang besar pun dapat melewatinya ya, berbadan agak lebih lebar lah paling tidak, dan mudah juga disalip oleh kendaraan-kendaraan yang lebih kencang sesuai dengan ketentuan kecepatan. Nah, strukturnya ada yang elevated ya, seperti ini. Elevated itu berada di atas pilar-pilar, baik yang modelnya portal, ini modelnya portal berada di atas kali tadi. Kemudian ada yang at grade atau subgrade, itu berada di atas tanah, tanahnya ditinggikan, dan jalan tolnya berada di atas tanah yang sudah ditinggikan tersebut. Awal dari groundbreaking itu di sekitar Sleman, JC Sleman, dan sekarang masih tahap kelanjutan. Semoga ya ini dapat selesai juga di tahun 2025 dan dapat dipergunakan oleh masyarakat. Ujung dari tol Solo Jogja dapat kita lihat di situ tadi adalah Bandara Internasional Yogyakarta. Kemudian apabila bisa diteruskan ya, sisi selatan di sini sebenarnya sudah ada jalan Dendels yang menghubungkan kawasan Wates ya, di sana menuju ke arah mungkin Cilacap. Lalu dari Cilacap sendiri itu sudah ada rencana Getaci ya, ataupun Gedebage, Tasik, Cilacap. Nah, ini yang belum kelihatan. Di Gedebage itu yang kita bisa lihat di media-media bahwasanya sudah dibuka akses tolnya untuk ke arah mungkin Gedebagenya sendiri dan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Tegal Luar. Jalan tolnya berada di antara gunung ya di sini, dan gunung yang di sisi barat ini adalah Gunung Sindoro. Kemudian lokasi wisatanya juga cukup bagus-bagus di sekitar sana. Contohnya ini Nepal Panjava ataupun rumah-rumah yang warna-warni berada di lereng gunung. Itu cukup indah untuk bisa dikunjungi ya. Nanti bisa keluar mungkin di Magelang dan menanjaklah ke arah gunung ini. Satu lagi yang menarik itu adalah Desa Sukomakmur. Ya, Sukomakmur ini sebuah desa yang juga berada di sekitar Nepal Panjava di lereng gunung. Kemudian banyak tanaman-tanaman hijau di sini. Biasanya itu adalah bawang dan daun-daun bawangnya yang indah ya. Dapat kita lihat seperti itu. Selain itu sebenarnya masih banyak lagi tempat-tempat yang bisa dikunjungi, dan ini adalah tempat-tempat wisata yang menarik, indah, dingin, sejuk gitu ya. Dan tentu
banyak orang ingin ke sana. Borobudur sudah pastilah ya, karena di sana ada candi untuk wisata sejarah ya. Baik, kita kembali ke tol Trans Jawa. Seperti yang kita ketahui, tol Trans Jawa ini memiliki panjang 1.100 km nantinya sampai ke Banyuwangi. Kemarin kita sudah mencoba yang dua bagian sisi tol yang tersambung dengan tol Trans Jawa. Yang pertama Solo ke arah Jogja yang menghubungkan Kartasura sampai ke arah tol Prambanan, yang nantinya mudah-mudahan segera dilanjutkan ke Purwomartani. Udah dilanjutkan, mungkin dapat selesai lah ya. Kemudian yang berikutnya yang kita coba itu adalah dari arah Probolinggo Timur ke arah Gending dan sampai ke arah Keraksaan. Nah, tol-tol yang baru ini memang dibuka untuk mendukung ya mobilitas masyarakat yang akan berlibur ke lokasi-lokasi yang diinginkan, terutama yang berada di jalur-jalur tol. Nah, waktu tempuh dari Jakarta ke Surabaya dahulunya ya mungkin bisa sampai 18 jam, 20 jam di perjalanan. Sekarang cukup 10 jam saja sudah sampai di Surabaya, bahkan bisa kurang kalau tidak begitu banyak berhenti dengan kecepatan 100 km per jam. Untuk ke Yogyakarta sendiri ya, dari arah Jakarta itu makan waktu saat ini ya sampai ke Prambanan itu sudah bisa di 7 jam saja. Tinggal biasanya dari arah Prambanan keluar ke jalan Jogja Solo, nah akan ketemu dengan traffic light ya, kemudian kepadatan kembali, tapi paling tidak lagi melewati jalan Kartasura Jogja Solo yang lebih banyak lagi traffic lightnya dan antrian-antrian kendaraan. Sedangkan yang arah Keraksaan Banyuwangi itu ke arah Pythonnya masih dalam pengerjaan ya, mudah-mudahan bisa selesai Python, atau Python nanti bisa dipakai pada saat libur mudik Lebaran ya, sehingga kendaraan-kendaraan yang menuju ke Banyuwangi dapat lebih cepat, karena jalan akses tersebut ada 2 lajur. Dan satu lajurnya itu untuk kendaraan besar, tinggal setengah lajur yang untuk kendaraan kecil ataupun kendaraan bermotor. Kadang berlubang, kadang mulus ya, kurang lebih seperti itu. Baik, perjalanan akan kita lanjutkan ke arah Jakarta kembali. Kita akan pulang ke tempat di mana kita tinggal ya. Namun terima kasih kepada pemerintah yang telah menyiapkan dan membangun akses infrastruktur yang lebih baik, lebih cepat menuju ke lokasi yang kita inginkan. Salah satu pemandangan yang cukup menarik ya kalau kita lewat di Ungaran adalah seperti ini nih, ke arah Semarang. Bukit-bukit itu punya rumah-rumah yang tinggi rendah ya satu sama lain, kemudian pemandangannya cukup indah jadinya, unik ya dibandingkan dengan lokasi-lokasi lainnya. Dari arah Semarang, ini kita sudah masuk ke tol Trans Jawa yang menghubungkan Semarang ke arah nanti itu ada Batang, Pekalongan, Pemalang sampai Cirebon dan terus ke Jakarta. Untuk tol Cipali sendiri ya itu saat ini sudah 3 lajur dan sudah diaspal. Nah, berarti tol Cipali sudah lebar dan juga mulus nih saat ini ya. Nah, bagi teman-teman yang akan berlibur ke arah Semarang ataupun Surabaya, silakan bisa berjalan malam juga, karena tidak ada perbaikan jalan yang kita lihat. Kemudian jalan aspalnya cukup rata, jadi tidak perlu khawatir untuk hal-hal yang tiba-tiba ada perbaikan di tengah jalan saat ini. Baik, di peta BPJT ya kita dapat lihat juga ini adalah tol Jogja Solo. Kemudian di sini tersambung dengan tol Jogja Bawen. Sama ya ininya peta yang kita lihat dengan peta awal tadi. Jadi kurang lebih seperti ini. Dari arah Bawen itu memang akan melingkari Gunung Merapi dan juga Merbabu serta gunung kecil lainnya. Ini adalah Simpang Sleman, nantinya akan mempertemukan tol Jogja Solo dan Jogja Bawen. Banyurejo, Borobudur. Pemandangan di sini mungkin akan jauh lebih indah nantinya ya, karena akan berada di 2 pegunungan. Magelang
lanjut ke arah Temanggung ataupun Secang. Nah, bila yang ingin ke Wonosobo bisa keluar di Gate Tol Temanggung lalu ke arah pertigaan Secang dan lanjut ke Wonosobo. Biasanya juga bisa lewat atas, lewat Wellery ya, seperti itu, tapi jalannya agak sempit, kemudian banyak liku-likunya. Apalagi kalau malam harus sangat berhati-hati. Dan ini adalah Ambarawa. Ambarawa biasanya macet itu di pasar ya, kemudian di pertigaan ke arah Bawen, di situ juga cukup macet. Bahkan di Rawapening itu kadang-kadang juga macet ya, titik pertemuan antara jalan Ambarawa dan jalan lingkarnya yang ada di Rawapening. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.